Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sultansyah, dan kali ini saya akan membahas satu koin baru ya, yaitu Worldcoin atau WLD. Tapi mungkin sebelum itu saya mau mengucapkan congrats buat teman-teman. Jadi kan sebelumnya kan saya pernah update dua koin alpaka ya, yaitu sebelumnya dia pump, kemudian saya wanti-wanti untuk koreksi kan. And then di sini kemudian dia koreksi, dan habis itu saya di tanggal 2 hari yang lalu itu bilang kalau koin ini bakal naik gitu. Jadi di sini saya ungkapkan bakal naik, kemudian 3 hari lalu bakal koreksi dulu. Jadi yang saya ucapkan congrats saja buat teman-teman yang bisa memanfaatkan price action dari alpaka itu sendiri. Kemudian kali ini saya akan update mengenai WLD. Sebenarnya untuk WLD sendiri belum ada yang menarik ya untuk jangka waktu short term, tapi aku mau melihat dari sisi fundamentalnya secara newsnya ya. Newsnya ini menarik. Di berita itu Worldcoin itu lagi melaunching iScan dan Visa cardnya di US, yang mana kan kita tahu bahwa di US itu sebelumnya ketat banget ya masalah kripto, dan sekarang Donald Trump itu sudah ngebuka dan memudahkan regulasi-regulasi di sana. Dan ketika Worldcoin juga buat produk di situ, ya kemungkinan ini bisa dimainkan. Apalagi narasi AI pun belum main ya di sini. Jadi ini menarik untuk kita coba untuk setup limit long di WLD, atau setup spot pun bisa, DCA spot di WLD itu sendiri. Jadi untuk beritanya seperti itu yang menarik bagi saya. Kemudian untuk Twitternya sendiri sih cukup banyak improvement ya di produknya, mereka cukup aktif, dan ya ini nice sih ketika mungkin ya kalau narasi AI mulai jalan lagi, mungkin bisa ngeboost harga koin WLD itu sendiri. Kemudian untuk secara tokenomiknya sebenarnya nggak apa ya, kalau mau teman-teman cari gains yang besar, ini market capnya udah terbilang cukup besar sih, 1,4 billion. Cuman ya nanti kita bisa lihat dari chartnya, tapi untuk rankingnya nggak kayak alpaka kemarin yang masih ranking market cap 40 juta, ranking 700. Tapi ya Worldcoin masih bisa naik, tapi menurut saya nggak bisa naik langsung 3 kali lipat dalam sehari. So mungkin itu berita baiknya ada, dan tokenomiknya mungkin nggak seperti alpaka tapi bisa pump. Langsung saja kita ke chartnya. Oke. Di sini kita mulai dari start dari daily, atau mau weekly. Saya coba lihat weekly, saya belum lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya ini di persimpangan sebenarnya ya. Maksudnya antara either dia bakal turun dulu atau dia akan naik. Jadi ini di persimpangan, tapi kalau masih indecision atau artinya kita harus break dulu. Kalau secara weekly ya harus naik dulu di atas ini di 1,17, atau minimal plusnya dari 3 hari ke depan itu bakal di atas dulu gitu, hijau dulu. Itu yang bisa menjadi salah satu konfirmasi kalau mungkin ya kalau WLD itu kuat untuk mulai menjadi titik bottomnya di sini ya. Kemudian secara SMA atau moving average-nya pun bisa di atas moving average, itu yang mungkin bakal jadi consideration bahwa WLD bisa naik untuk kedepannya, dalam minggu kedepannya. Oke, untuk WLD berarti masih menunggu closing candle secara weekly. Untuk daily. Nah, daily ini menarik ini. Sebenarnya sempat breakout teman-teman di sini. Oke, ini jadi
apa namanya, jadi ini kan dia istilahnya double button ya di sini ya. Kalau mau lihat double button, bentar, nggak bener-bener double bottom sih, harusnya dia ke bawah sih, tapi secara struktur ini kan lower low, lower high. Bentar, saya buat panah aja. Nah ini lower low, lower high, lower low. Oke. Kemudian di sini dia kan higher high, dan kemungkinan sih akan cari pantulannya ke bawah sini, higher low. Meskipun ini jadi support ya, tapi bisa jadi BLD-nya gini, dia fake out dulu ke bawah seolah-olah break support dan naik lagi, karena kan kadang kan kripto kan gitu, dia break support tapi dia balik lagi, so itu yang mungkin jadi consideration ya. Ya untuk saat ini gimana berarti kalau saya sih menunggu di area 0,8865 untuk coba nanti ngelihat setup longnya ya, karena saya juga ini untuk hari ini sih mungkin masih turun ya, saya pakai algoritma itu predictednya masih turun. Coba kalau weekly-nya ya, wait, saya set bentar, tunggu 1 week. Oke. BLD USD oke. Wait ini juga karena saya ngeliat belum closing candle. Bentar teman-teman. Oke, close dulu. Nah, oke, berarti kemungkinan untuk minggu ini closingnya di atas nih. Jadi hijau, berarti kemungkinan minggu ini kalau gitu ya. Tapi ini enggak 100% bener ya, ini cuma algoritma yang saya juga pun masih testing, masih develop. Tapi biasa saya pakai acuan sih. Kemungkinan kalau weekly-nya seperti itu, skenario-nya ya mungkin di closing, mungkin di hari Sabtu atau Minggu ini BLD bisa naik asalkan Bitcoin-nya juga naik. Closingnya mungkin BLD minggu depan, mungkin minggu depan berarti tanggal Jumat 2, Sabtu 3, 4, 5 Mei ya, mungkin di Senin itu sekitar 1,13an gitu. Tapi berarti untuk besok sih daily-nya masih jelek. Nggak bisa dibilang besok, tapi mungkin besok saya harus bikin video lagi untuk BLD. Berarti mungkin tunggu, kalau mau setup sih tunggu di 0,886 untuk setup sekarang ya. Tapi nanti besok bakal aku update lagi sih untuk entry-nya. Untuk saat ini sih decision-nya sih menunggu setup long, tapi kalau mau di spot sih 0,8865, siapa tahu kalau dikasih turun ke situ itu udah cukup bagus sih decision untuk spot di WLD-nya. Tapi untuk futures-nya sih masih menunggu besok sih, saya mau buat bikin video lagi untuk WLD. Jadi itu teman-teman, jadi kesimpulannya sih saya sih clearly untuk long ya, nggak ada short untuk sekarang, karena
weekly-nya kemungkinan closing-nya hijau di atas, dan daily-nya memang besok akan turun, tapi decision saya sih masih belum yakin untuk turun dulu ya. Kalau teman-teman misalnya mau short ya, kalau misalnya mau short nanggung, misalnya misalnya sekarang short gini, stop loss kan di sini ya 1:1 doang sih, 1:1 doang ya. Itu kalau teman-teman mau gambling sih, tapi kayak menurut saya sih tunggu stop long aja atau cari koin lain aja, karena BLD sendiri sih masih belum secara on-chain-nya masih belum ada pergerakan. Cuman secara beritanya itu cukup menarik sih, untuk mungkin nanti siapa tahu bisa meletus. Dan kemudian untuk ini ya, kenapa saya tunggu di 0,9, karena ini kan sudah dapat topnya nih. Biasanya kan kalau Elliott Wave itu ada namanya ABC correction wave kan, dan ini APC. Nah ini masih, kalau menurut saya sih masih ini, masih belum ini kayaknya masih 1, nanti ini 2, dan ini 3 gini, karena ini kan masih satu rentetan. Oke, mungkin itu aja saja teman-teman untuk WLD. Saya buat ini karena tadi lihat di Google Trend cukup trending ya untuk di Indonesia, jadi saya coba bikin, siapa tahu ada yang butuh untuk analisa WLD. Dan kesimpulannya, cari set DCA spot untuk sekarang. Untuk future-nya mungkin besok saya update lagi. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan see you, semoga tradingnya profit terus. Bye bye.